Shalom, warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Tumbuhan Narwastu. Tumbuhan Narwastu, ya. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, ada tumbuhan narwastu, ya, yang bisa diproses untuk menghasilkan sebuah minyak wangi karena bau semerbaknya. Minyak narwastu esensial itu bahkan bisa digunakan untuk mencegah bakteri, depresi, dan insomnia bahkan. Tumbuhan ini banyak tumbuh di ketinggian pegunungan pastinya. Nah, tumbuhan ini banyak tumbuh di ketinggian sekitar Himalaya, ya, sekitar 3.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan air laut. Luar biasa ya. Akarnya yang kuat tidak hanya dijadikan minyak wangi saja, tetapi juga bermanfaat untuk mencegah longsor dan banjir. Selain mampu memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, menyerap racun, serta menyuburkan tanah. Wow, ini pohon justru sangat berguna bagi lingkungan. Ketika Maria dari Betania meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, Yudas Iskariot, seorang murid Yesus, bertanya mengapa minyak itu tidak dijual aja, karena bisa menghasilkan uang 300 dinar pada saat itu. Sesuai dengan Matius 20 ayat yang kedua, saat itu upah harian seorang pekerja adalah 1 dinar. Berarti harga minyak narwastu itu sangat mahal karena setara dengan upah 300 hari kerja loh. Luar biasa kan? Nah, Alkitab tidak menjelaskan apakah botol berisi minyak narwastu itu merupakan warisan untuk Maria atau memang dia memperolehnya sendiri. Apapun itu, Maria berkorban sesuatu yang berharga baginya untuk Yesus. Sesuatu yang sangat mahal diberikan untuk Yesus, menyeka kaki Yesus. Yang sangat menarik adalah ketika Yesus meresponi apa yang dikatakan Yudas di Yohanes 12 ayat 7. Yesus katakan begini, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Pastinya tidak ada satupun di antara mereka termasuk Maria yang menyadari ya apa maksud perkataan Yesus tersebut. Hanya Yesus yang tahu apa yang dia katakan. Dia tahu bahwa dalam beberapa hari dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disalibkan. Dan saat itu merupakan suatu kehormatan, pada saat itu adalah budaya dan kehormatan bagi banyak wanita Yahudi untuk membubuhi wangi-wangian di atas jenazah seorang kerabat atau anggota keluarga yang meninggal. Itu sebabnya Alkitab mencatat di Markus 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, ketiga wanita ini ketemu nggak sama Yesus? Enggak lah. Mereka nggak mendapati tubuh Yesus karena Yesus sudah bangkit. Mereka tidak memiliki kesempatan itu. Nah, perlu dimengerti, wangi dari minyak narwastu ketika dioles di atas kulit itu bisa bertahan berhari-hari. Saya pernah loh minyak narwastu tumpah, botolnya kecil segini di rumah saya. Itu seminggu dipel, tetap nggak hilang baunya. Wanginya luar biasa. Ya, saya ingat botol segini aja, sekecil ini, waktu itu beli di Mesir harganya 75.000. Mahal memang. Beberapa hari setelah Yesus dioleskan minyak narwastu oleh Maria di Betania, dia disalibkan. Dan minyak narwastu yang dioleskan di atas kaki Yesus masih terus melekat di tubuhnya sampai pada hari kematiannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan perkataan itu tadi. Saat Yesus disalib dan dikuburkan, pastilah Maria dari Betania sadar apa yang Yesus katakan. Artinya apa? Maria adalah satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan bisa membubuhi wangi-wangian di atas tubuh Yesus. Satu-satunya wanita. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka kita akan dibawa ke dalam perkenanan Tuhan dan sebuah kesempatan ilahi yang pastinya ada di dalamnya. Berikan narwastumu, yaitu hidupmu, waktumu, pikiranmu, hatimu kepada Tuhan. Kemudian alami perkenanan Tuhan di dalam waktunya dia. Di dalam waktunya kita akan dibawa ke dalam sebuah kesempatan yang akan membawa kebaikan bagi kita. Itulah keindahan di balik kisah daripada tumbuhan narwastu yang kita belajar hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar hikmat-hikmat dari Alkitab dan kami mengucap syukur buat kisah ini Tuhan. Dan itu sebabnya seperti Maria kami ingin memberikan yang terbaik dari hidup kami. Dari waktu kami, dari keuangan kami, dari talenta kami. Dari apapun yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kami. Karena ini semuanya dari Tuhan, punya Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan itu sebabnya kembali kami hari ini mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidupi Tuhan. Kami mau
Kehidupan kami, perkataan kami, tindakan kami Tuhan, betul-betul dipimpin sama roh Tuhan sendiri, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini pasti ada tantangan. Hari ini kembali Tuhan kami akan mengalami mungkin kesulitan atau pergumulan hidup. Tapi apapun itu kami hadapi dengan Tuhan. Kekuatan datang dari Tuhan. Perlindungan datang daripada Tuhan. Kesehatan, kesembuhan datang daripada Tuhan. Dan kami percaya hari ini perkenanan Tuhan yang begitu indah terjadi sama hidup kami dan keluarga kami. Aku berdoa, aku percaya Tuhan, hari ini menjadi hari yang dahsyat, yang luar biasa. Karena kami mulai hari ini dengan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai hari yang baru, kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion yang sudah tertera di link di bawah sini. Dan buku ini saya berdoa bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.